Kawan baik, jumpa kembali bersama Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, persoalan ibu kota Nusantara ini memang menjadi masalah. Seperti diprediksi dan dikritik banyak orang, pembangunan IKN yang terlalu terburu-buru, bahkan pengesahan undang-undang IKN yang istilah publik itu dikebut dalam semalam, itu memang tidak baik. Dan ini menjadi pelajaran berharga bagi siapapun pemimpin sekarang maupun mendatang dalam konteks merumuskan kebijakan-kebijakan strategis. Itu tidak boleh terburu-buru, tidak boleh bernafsu, tidak boleh hanya sekedar dipenuhi ambisi supaya pemimpin meninggalkan legacy, tapi tidak dibarengi dengan kalkulasi kebijakan yang terukur dan akurat. Misalkan ketersediaan anggaran bagaimana, lokasi apakah tepat atau tidak, kemudian bagaimana itu disusun seperti bagaimana. IKN sampai dengan akhir tahun 2024 itu sudah menghabiskan kurang lebih 89 triliun, dan itu dikonfirmasi dalam sebuah konferensi pers oleh Ketua Otoritas Ibu Kota IKN yaitu Pak Basuki. Jadi angka 89 triliun itu angka yang cukup besar. Di tahun 2025 ini APBN menganggarkan kurang lebih 13,1 triliun. Kalau sudah seperti itu, maka wajar apabila publik cemas kalau IKN itu akan mangkrak, gitu, akan menjadi kota hantu hanya karena ambisi Jokowi. Dan itulah suara-suara yang disampaikan oleh publik, gitu. Nah, tentu saja IKN adalah warisan masalah di samping utang, ya, utang yang semakin besar. IKN adalah warisan masalah yang membuat pasti pening kepala Pak Prabowo ini. Yaitu istilah pening itu maksudnya pusing atau sedikit harus bekerja keras Pak Prabowo untuk mencari jalan bagaimana IKN ini tidak menjadi kota hantu. Tetapi ya, Pak Prabowo itu memang memiliki jurus-jurus khusus ketika mengantisipasi atau menghadapi warisan masalah besar bernama IKN ini, ya. Mari kita lihat. Pak Prabowo terakhir berkunjung itu ya kalau tidak salah bersama Pak Jokowi. Kalau saya tidak salah ingat, ya nanti kita cek beritanya, itu kunjungannya itu bersama Pak Jokowi kalau enggak Agustus 2024 atau September 2024 gitu. Nah itu, dan itulah kunjungan terakhir Pak Prabowo ke IKN. Sejak beliau dilantik sampai sekarang per 11 Agustus 2025, Pak Prabowo tidak pernah mengunjungi IKN. Itu sinyal jurus ya pertama. Yang kedua, Pak Prabowo tidak pernah sekalipun menyampaikan kepada publik soal IKN, memberikan pendapat, menginformasikan, mengumumkan sesuatu, atau menekankan kata IKN dalam pidatonya. Rasa-rasanya Pak Prabowo tidak pernah sejak dilantik. Itu jurus Pak Prabowo yang kedua. Yang ketiga, Pak Prabowo ya mungkin tercatat maksimum hanya 2 kali melakukan rapat pembahasan soal IKN. Artinya materi IKN ini dibahas secara khusus baik bersama Menteri Koordinator Infrastruktur seperti Mas AHY, Kepala OIKN misalkan. Nah itu juga tidak pernah dilakukan ya, hanya maksimum 2 kali.
Yang tercatat di media massa itu tanggal 21 Januari 2025 tuh. Itulah rapat Pak Prabowo tentang IKN gitu. Nah, itu jurus yang ketiga. Yang keempat, ya, lihat saja. Dari 2022 ke 2024 itu periode Pak Jokowi, APBN yang digelontorkan adalah 89 triliun. Artinya rata-rata selama 2 tahun itu kurang lebih ya 44,5 triliun jika dibagi per tahunnya. Artinya Pak Jokowi menggelontorkan lebih dari 40 triliun per tahun dalam kurun waktu 2 tahun. Berapa anggaran yang dihabiskan Pak Prabowo atau dialokasikan oleh pemerintahan Pak Prabowo? Inilah jurus keempat. Pak Prabowo hanya menganggarkan 13,1 triliun dan 13,1 ini juga ada tambahan 8,1. Tadinya mungkin di bawah itu tuh. Artinya dari sisi politik anggarannya untuk IKN ini, Pak Prabowo jurusnya adalah mengecilkan anggaran. Ya, mengecilkan anggaran. Yang kelima. Nah, ini yang kelima. Ya. Yang kelima, puncaknya Pak Prabowo ogah atau nggak mau HUT RI ke-80 itu upacara kenegaraannya dibagi dua seperti era Pak Jokowi. Pak Jokowi dulu mendengung-dengungkan bahwa upacara kenegaraan akan dilaksanakan di IKN pada tahun 2024. Pas beracara ternyata diputuskan acara di 2 tempat upacara kenegaraannya, dibagi di IKN dan di Istana Negara. Nah, Pak Prabowo jurusnya soal ini itu jelas bahwa ia tidak mau, tidak ingin, dan mungkin tidak penting menyelenggarakan acara HUT RI di IKN itu. Makanya murni ya, 5 putusan Pak Prabowo atau jurus Prabowo dalam menghadapi IKN ini ya, itu terlihat. Nah, ada kemudian tambahannya ya, tambahannya itu di jurus pamungkasnya itu akhirnya Mensesnek mengumumkan bahwa tentu saja yang paling menggantung itu adalah Kepres ya, Kepres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN itu. Sampai sekarang Pak Prabowo belum mau mengeluarkan dan menandatangani Kepres perpindahan atau Kepres tentang IKN itu. Ya, ini udah berapa? Udah hampir 9 bulan ya kan? Tidak mau Pak Prabowo. Nah, inilah jurus pamungkas terakhir. Artinya kewenangan pemindahan ibu kota itu ada pada dirinya, pada Presiden Prabowo, dan Presiden Prabowo enggan atau belum mau menjadikan IKN sebagai ibu kota. Nah, walaupun ada kemudian embel-embelnya dalam tanda petik ya, bahwa IKN dari tadinya ibu kota murni oleh Pak Prabowo terkait dengan Kepres ini ya, itu ingin menjadikan IKN itu sekedar atau prioritas awal itu menjadi ibu kota politik saja. Ya, kira-kira seperti Washington DC lah ya. Washington DC itu kan ibu kota Amerika Serikat ya, yang memang dianggap sebagai ibu kota politik, di mana eksekutif, yudikatif, legislatif itu berada di Washington DC, atau orang Amerika menyebutnya DC ya, karena ada Washington yang lain yaitu Washington State, negara bagian Washington. Jadi kalau orang Amerika itu menyebut ibu kota Amerika Serikat itu DC ya, District of Columbia. Nama lengkapnya Washington DC gitu. Nah, District of Columbia itu negara bagiannya gitu. Kota Washington yang ada di negara bagian District of Columbia, sehingga namanya dipanggil DC. Jadi mau kemana? Ke DC dulu gitu kira-kira. Nah, Kepres ini menjadi penting, dan Jokowi ya itu memang menyerahkan masalah Kepres ini pada Pak Prabowo. Dia juga enggak enggan
membuat kepres yang ditandatangani oleh Jokowi sendiri. Karena ketika dia tanda tangan, dia konsekuensi dia juga harus pindah ke Kalimantan sana. Padahal kan belum siap semua gitu. Jalan tol belum siap, sarana dan prasarana penting juga belum siap. Jadi ini dikebut nggak karu-karuan oleh Pak Jokowi ketika itu, digaspol. Makanya anggarannya habis lebih dari 89 triliun itu. Nah, terkait Kepres ini, akhirnya Mensesnek Mas Prasetyo atau Pak Prasetyo itu bersuara bahwa memang Kepres ini baru akan ditandatangani setelah sarana dan prasarananya tuh siap gitu. Nah, ini siap itu kan nggak jelas. IKN baru akan siap kalau pemerintah menggelontorkan dana. Kenapa akhirnya ujung-ujungnya walaupun digembar-gemborkan selama ini oleh Pak Jokowi bahwa ini akan mengundang investor asing, sudah ada ribuan triliun investor yang akan membawa ke IKN, ya kan, sampai detik ini tidak nampak investor asing akan melakukan penanaman modalnya di IKN. Tidak tampak. Hasil pacakan saya ya baru pengumuman aja tahun lalu gitu, bahwa ini investor Korea, ini Dubai, ini wah macam-macam, ya kan. Kemudian ada serombongan calon investor yang juga berkunjung ke sana. Faktanya hari ini IKN hanya membebani anggaran. Jadi IKN akan jalan pembangunan eksekutif, legislatif, yudikatif, tentu saja itu kewajiban negara yang harus membangunnya. Kan nggak mungkin gedung Mahkamah Agung, gedung-gedung pengadilan, gedung-gedung legislatif ya seperti gedung MPR DPR itu dibangun oleh swasta, itu harusnya dibangun oleh negara gitu. Kalau gedung-gedung kantor perusahaan swasta sendiri ya itu kewajiban swasta. Nah, yang ada pun investor yang masuk ke IKN itu adalah investor domestik atau lokal. Ya, salah satunya yang dianggap sebagai ketua kelas investor domestik itu ya Aguan dari Agung Sedayu Group tuh, yang kemudian membangun hotel gitu. Apalagi kalau kita bicara pembangunan eksekutif. Kalau ada lebih dari 40 kementerian atau 36 kementerian, ya berarti gedungnya tuh harus ada seperti itu. Belum gedung-gedung Menko, gedung Bank Indonesia, gedung OJK, gedung badan-badan ya yang setingkat lembaga kementerian. Nah, itu dananya dari mana? Gitu. Sementara anggaran yang disediakan tahun ini itu hanya 13,1 triliun. Jadi IKN ini benar-benar membebani anggaran gitu. Mestinya kan oke pindah, tapi kan harus diatur timeline dan tahapannya sehingga enggak kemudian dipaksakan. Terlebih lagi sekarang Pak Prabowo kan punya program prioritas yang lain seperti makanan bergizi gratis ya, kemudian sekolah rakyat, apalagi kemudian koperasi merah putih, yang itu semua menjadi ikon ya keberhasilan pemerintahan Pak Prabowo gitu. Jadi IKN ini oleh Pak Prabowo di treatment seperti itu. Jadi walaupun seluruh pemerintahan di Prabowo itu mengatakan IKN pasti lanjut, tetapi dalam kenyataannya sebenarnya jurusnya adalah melambat atau dilambatin. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan program prioritas pemerintah, sesuai dengan ketersediaan anggaran. Lawang untuk bayar bunga dan pokok utang aja udah pening kepala pemerintah ini. Dan itu semua diwariskan oleh Pak Jokowi. Jadi warisan utang, warisan IKN itu kemudian membuat Pak Prabowo itu memanggul masalah yang cukup besar gitu. Nah, oleh karena itu jurus-jurus Pak Prabowo itu harus dimaknai seperti itu. Dan sepertinya publik ketika Pak Prabowo melambatkan urusan IKN ini,
maka dukungan publik ini juga besar. Salah satunya ya datang dari komentar-komentar netizen itu, coba aja dicek ya. Dan kemudian mengingatkan IKN ini kepada masalah-masalah Pak Jokowi yang ditimbulkan oleh pemerintahan Pak Jokowi itu dan oleh Pak Jokowi sendiri gitu. Jadi dukungan publik besar ketika Pak Prabowo itu melambatkan pembangunan IKN. Bahkan secara perlahan tapi pasti parlemen yang juga dulu mendukung IKN itu secara pelan-pelan juga berbalik arah. Salah satunya Partai Nasdem yang secara resmi itu menyuarakan agar IKN itu dilakukan moratorium pembangunan, alias penghentian sementara karena sudah terlalu besar membebani anggaran APBN. Bahkan lebih jauh dari itu, Nasdem mengusulkan agar IKN itu sebagai opsi untuk dijadikan ibu kota Kalimantan Timur. Dan konon katanya di dalam kantong Pak Prabowo opsi menjadikan ibu kota atau opsi tidak menjadikan IKN sebagai ibu kota negara itu sudah di kantong Pak Prabowo sebagai salah satu opsi bagaimana menangani masalah IKN yang terus membebani anggaran ini. Dari sisi istana ya opsi itu pasti dipertimbangkan. Termasuk opsi yang dari dulu saya mengatakan bahwa sebaiknya IKN ini memang diprogram dalam jangka panjang. Nah, untuk sementara misalkan diprogram dalam 10 tahun atau 20 tahun atau 30 tahun, tetapi biar ini tidak menjadi mangkrak atau menjadi mubazir, maka istana itu jadi istana presiden itu dijadikan seperti istana transit, seperti di istana Tampak Siring atau istana di Jogja. Nah, jadi untuk tetirah-tetirah atau rapat-rapat kabinet sesekali itu bisa. Jadi dijadikan istana transit tuh, istana untuk liburan gitu, seperti Camp David lah di Amerika untuk presiden Amerika kalau pengen istirahat suasana tenang gitu sekaligus kunjungan di kawasan sekitarnya ya lebih baik dijadikan istana istirahat seperti juga istana Cipanas tuh di Jawa Barat tuh. Jadi kira-kira itu, jadi itulah salah satu jurus ya pemerintahan Pak Prabowo, terutama jurus terkait IKN. Jadi ini bagian dari buku saya nanti The Prabowo's Way. Jadi melihat bagaimana cara dan jurus Prabowo mengantisipasi atau menghadapi atau merumuskan kebijakan-kebijakan dan merumuskan jalan keluar pemerintahannya. Dan kita lihatnya itu secara objektif saja, ya kan? Kita lihat di mana kebaikannya, kemudian dan di mana kekurang tepatannya. Demikian kawan baik, terima kasih.